Walaihi. Marilah kita siang hari ini kita bergerak dan mengucapkan di desa ya, pada umumnya undangannya dalam pemulasaran jenazah, baik itu nanti secara medis maupun secara syar'i. Tapi kalau secara karena pekerjaan bapak-bapak ini semua adalah mengurusi jenazah. Infeksi virus tidak menular kepada petugas, menyebarkan ke kita ya, atau masyarakat. Contoh misalnya nanti ada suatu virus, yang kedua nanti proses pemulasaraan. Proses pemulasaraan ini juga dengan karena ini kondisi wabah, tidak dimandikan, tidak di ya sudah cuci tangan, saudara cuci tangan, memakai sepatu ya, sepatu. Masuk ke ruang ganti APD ya, di situ masuk ke ruang ganti APD ya, sebelum di ruang ganti APD ini belum di ruangan isolasi Pak. Dalam pemulasaran jenazah COVID ini memang rumah sakit ini membuat suatu sistem yang memang benar-benar mengurangi sekali kontak dengan jenazah ya, seperti kayak ini, tapi di luar sepatu, kaos kaki di luar sepatu ya. begal memotongnya kecil. Sepatunya kosong. Untuk langkah selanjutnya setelah kami melindungi kaki, Bapak kelas tekniknya ya, jadi ini alat ini steril Pak ya, jadi steril di ruang ganti. Itu memakainya jadi mulai kakinya dulu yang dimasukkan ya, kakinya dulu. Itu kalau dari diperjelas ini caranya. Itu seperti itu ya, pemikiran itu. Jadi bagian kakinya dulu dimasukkan, ya, kanan, yang kiri. Setelah masuk, ya terus ditarik ke atas sampai ke lengan, Pak, ya, sampai ke lengan. Kanan kiri. Ya, tapi jangan dirapikan dulu, ditahan dulu, jangan dirapikan dulu. Ini melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu memakai masker N95 ya. Masker N95 ini juga cara memakainya tekniknya harus benar, yaitu ketika menyentuh bagian depan masker ya, yang dipegang talinya ya, itu ya begitu, akan ditarik ke bawah. Ya, langkah selanjutnya memakai kacamata Google. Kacamata untuk menghindari cipratan ya, ataupun mungkin jenazah ke mata, cairan mata. Penutup mata, penutup kepala, penutup kepala. Ya, itu memang panas Pak. Jadi tugas ini mungkin kalau seperti ini sampai 2 jam itu, waduh, udah kayak diet Pak, berat badannya bisa turun, brobios, cairannya keluar. Nah, begitu. Keper dari hazmat
dirapikan ke atas. Iya, resettingnya dikunci. Nah, itu. Pakai apron. Apron yang dipakai lagi ini tambah panas lagi. Double pirang-pirang. Ini pengen lupa di laptop ya Pak. Kemudian hanya HP. Ini handscrew panjang, jadi nanti handscrew ini atau sarung tangan ini masuk sampai dekat situ, ya. Mantap sekali ini. Kayak gue sih kalau Yang terakhir memakai pelindung wajah. Insya Allah ini petugas pemulasaraan dari penularan COVID. Ini sudah siap untuk melakukan tindakan pemulasaraan jenazah COVID-19. Ya. Nah, ini APD sudah selesai. Setelah APD sudah memakai APD yang lengkap, petugas siap-siap melakukan tindakan pemulasaraan. Yang pertama yang harus disiapkan adalah tas kresek kuning, ya, kresek. Ini disiapkan tas kresek kuning ini nanti untuk mengambil harta jenazah kepada mungkin pakai kalung atau pakai cincin emas, ya itu nanti untuk tempat itu, ya setelah ada tempat sampah ini, ya ini terus pertama yang dilakukan ya kontaminasi. Maksudnya dekontaminasi itu adalah suatu kegiatan untuk mematikan virus yang menempel pada jenazah. Itu disemprot. Kita tekniknya itu dengan menyemprot cairan klorin perbandingan 1:10. Ya kalau bapak-bapak kalau di rumah tangga itu ya namanya itu baik. Jadi 1:90. Kalau kita ini biasanya dalam 1 liter air itu dikasih 10 cc Baiklin. Semprot Ya, sampai di bawah, ya, bagian bawah juga disemprot. Sebelum disentuh ya Pak ya? Ya sebelum disentuh. Baru mau disentuh. Ya, jadi ini langsung pada teknik mengkafani mayat dan langsung dikafani. Langsung dikafani. Ini yang menang itu dihentikan tapi tidak dibuka bajunya. iya tidak dibuka, makanya tidak dibuka. Iya langsung. Pakai air dulu, yang pakai air dulu Pak. Oh ya pakai Yang pakai air dulu ya. Oh. Yang pakai air dulu. Pakaian. Yang pakai air dulu gimana? Ini cuma dimandikan kayak gitu. Iya. Ini menang. Enggak, kalau kita dari rumah sakit, Ya. tekniknya adalah teknik kering, Pak. Oh, teks kering. Oh iya. Boleh kita nurut sama menang, sama sekali nggak boleh. Karena apa? Dengan dikasih air, ini semakin resikonya semakin menyebarnya penyakit semakin besar. Itu seperti itu. Jadi kita tekniknya teknik kering. Ya, gitu.
Jadi memang cuma disemprot langsung dikafani. Itu semua dengan penyakit menular kayak bukan COVID Oh saja. enggak, ini COVID, ini baru COVID, Oh, ini Pak. baru COVID, Ini ya? baru COVID. Nanti Iya, yang iya. dimandikan yang non COVID menular tapi bukan COVID. Oh iya iya. Seperti iya. AIDS itu nanti kita mandikan. Terus TBC kita mandikan. Hepatitis itu kita mandikan. Cuma dengan APD yang lumayan ini. APD-nya yang kita tekankan. Itu seperti itu, Pak. Iya. Jadi kalau COVID ini langsung Oh iya. langsung dan ya, jadi ini misalnya ini diumpamakan sudah Sudah 3 lapis. Iya iya. 3 lapis. Ini digulung sampai setengah, ya, sampai setengah. Terus plastik ini untuk menutup jenazah paling dalam, ditutup dulu. Ini juga untuk mengurangi kontak. Ini yang pertama berarti ya, lapis pertama plastik gitu lah. Plastik, Ya. iya. Laminating, Pak. Nah, terus dimasukkan, agak diangkat sedikit. Ya. Balinya kalau ribet ya. Miring. Oh. Pegang, Mas. Ini sos ya. Jadi ini tadi diilustrasikan kan kain kafannya 3. Ya, tapi ini memang untuk istilahnya peragaan cuma 1 saja. Dan kalau 3 ini sebenarnya kan bisa digeser-geser, Pak. Iya iya. Kembang gula lah. Untuk semua ya. Nah. Permen. Setelah ini apa ditali ya, tali. Oke, Pak. Tadi dulu pasti. Cik lah kan. Betul rapat. Apa ini kowe. Bukan detak instan. Berarti kasih talinya itu terakhirnya ya Pak ya? Nggak kayak biasanya kan talinya dulu dipasang gitu kan? Nanti kontaknya jadi bolak-balik. Iya. Ya kontak dengan ya memang itu jadinya begitu, Pak. Jadi dibalik. Luar biasa ini. Kita sudah pernah melakukan protokol ini. Jadi ada pasien curiga sih sebenarnya beri positif, cuma karena jadi rumah sakit memutuskan untuk memulaksanakan dengan protokol COVID. Kita lakukan protokol dulu. Ya itu sudah ya, tali yang terakhir bagian kaki ya. Semprot lagi ke seluruh bagian jenazah ya ya mungkin dibalik bagian belakangnya juga ya kanan hidung semua ya sampai rata. Ya, setelah selesai didekontaminasi, kita ini memasukkannya jadi plastik ini yang masih utuh,
Dulu sedikit, ya, dulu. Penanganan pasien COVID caranya mungkin kita semuanya dengan cara kering ya. Iya. Yang paling prinsip itu adalah karena kontak cairan itu juga nanti menambah ya risiko penyebaran. Dikasih tali 4 ya. Bagian bawah ya, dekat betis ya. Sudah sangat-sangat proteksi, tapi kita masih Supaya cairannya enggak tampung lagi di bawahnya, tampung lagi di bawah. Dan ini teknik memasukkan ke dalam kantong jenazah. Jadi kantong jenazah dibuka, ya semua lebar, diposisikan di tengah jenazah, dibalik, masukkan, terus ditutup. Fungsinya adalah untuk nanti mengangkat jenazah ke peti jenazah itu karena nanti posisinya sudah langsung miring ke kanan. Nanti posisi kepala harus dikasih tanda, itu yang paling penting itu. Jadi nanti ketika pemakaman tidak terjadi satu kebingungan. Si sirai tembumbi itu malah mau jadi kuali-kuali ya. Ya, ini caranya menurunkan jenazah ini 2 orang ya. Tapi kalau kira-kira nggak keluar itu nggak keluar ya. Hilang 3 pasti. Ya. Gak apa-apa kalau mau berdiri Pak, mau penasaran. Ya, itu kalau senang nggak seperti ini, jadi lebih gemuk ya. Dan kalau ketika orang, jadi prosesnya nggak ada yang namanya dibuka Pak. Ya. Setelah dikafani, dikasih itu kepingin mengsoalnya peti jenazah ini tetap di ambulan Pak, tetap di ambulan, nanti sholatnya itu menghadap ambulan yang ada jenazahnya. Itu seperti itu, tidak boleh diturunkan dari ambulan di sekitar teman-teman. Niat prinsip Bapak. Mas Pak dan Apram sekaligus
Caranya tekniknya gitu, jadi dilengkapi ke bagian dalamnya. Pak Rohim, dengan adanya pelatihan pemulasaran jenazah ini, gimana tanggapannya Pak? Ya, alhamdulillah saya bisa mendapatkan ilmu untuk nanti bila ada syukur-syukur nggak ada COVID di daerah Majalengka. Semoga tidak ada, syukur kalau ada, insya Allah saya sudah siap untuk menangani pemulasaraan jenazah. Dibandingkan dengan pemulasaran biasanya, memang ada perbedaan ya? Iya, ada perbedaan. Ada berbeda, jauh berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kita sudah melakukan kegiatan seminar pemulasaraan jenazah pasien COVID-19 dan penyakit penular lainnya dan berjalan dengan lancar, diikuti oleh peserta dari desa-desa di sekitar Banjarnegara, berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama di masyarakat desa, khususnya untuk mengurangi rasa atau perasaan kekhawatiran kaitannya dengan jenazah yang meninggal di rumah sakit kaitannya dengan COVID. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Proses pemulasaran jenazah untuk penyakit menular sesuai SOP itu seperti apa, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, untuk pemulasaran jenazah penyakit menular itu ada standarisasinya. Ada standar prosedur yang harus dijalani secara medis. Yang pertama, berikut ini adalah tahapan-tahapan yang akan dilakukan ketika prosedur penanganan jenazah pada penyakit menular. Masyarakat sendiri seperti apa? Apakah perlu takut akan tertular atau gimana? Jadi masyarakat nggak perlu takut dengan teknik pemulasaran jenazah sesuai dengan prosedur medis. Itu virus tidak akan keluar dan sudah dilakukan sejak mulai dari pemulasaran, kemudian dimandikan, disolatkan, kemudian hingga pemakamannya juga sudah sangat mengikuti prosedur pemulasaran jenazah. Masyarakat masih bisa untuk melayat, menyolati, terus mengantar ke pemakaman atau sebaiknya jangan? Jadi gini, jadi untuk jenis pemakaman jenazah yang menular, sebaiknya masyarakat tidak terlalu banyak di pemakaman. Tetap melakukan jaga jarak, menggunakan masker. Begitu juga dengan yang memakamkan, mengikuti sesuai prosedur dengan peralatan APD lengkap. Untuk masyarakat, kalau ini lihat ke kamera, nanti melihat ke sana dulu, terus habis itu lihat ke kamera, terus baru ngomong. Himbauan untuk masyarakat dari gugus tugas terkait penanganan COVID-19 di Banjarnegara. Jadi gini, pada masyarakat seluruh Banjarnegara, saya mewakili gugus tugas COVID-19 Kabupaten Banjarnegara tahun 2020 menghimbau pada semua masyarakat untuk tetap tenang, untuk tetap mengikuti prosedur pemanjuran dari pemerintah. Yang dilakukan kami adalah upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 agar tidak menyebar, sehingga ketika pemulasaran jenazah mohon diikuti. Masyarakat tidak perlu takut, tidak perlu panik, tidak perlu menolak, bahwasanya ini semua adalah bencana bagi kita semua, tapi kita harus siap menghadapi segala resiko yang ada. Saya sekali lagi pada masyarakat menghimbau, mari kita sama-sama gotong royong untuk memutus jaringan virus COVID-19 di seluruh Indonesia. Apa mau coba dulu? Ibaratnya kita pertama kita melakukan cuci tangan, persiapan dan PC.
Rasanya gitu juga sih. Hit, rasanya gak ini. Untuk selanjutnya juga Satu. itu bagian dalam dari masker. Nah, di sini ini sifatnya adalah tidak tembus air. Asmat. Ya, oke. Masuk. Ya. Terakhir adalah kalau mau menghindari ya spray itu plastik, jadi nanti langsung gem, nggak perlu lepas-lepas. Lapisan pertama plastik, yang kedua kain kafan. Plastik lagi betul. Ambil dulu, Bang Bere. Kamu malah nggak film ini. Kreatif banget. Pinter gak film kan? Tadi ditutup beri pakai. Kirim ke sendok. Ya. Mulut,
Wah, itu dari mantang lim lowok kena hit. Kita lewati. Wes, langsung di baik. Kapan? Kan si Raina sebelah kene ya. Kita kene. Kali. Bisa rusak. Ya orang merembuk. Betul nih, cok. Terus anak tedu. Nah, sampai itu benar kalau mandat. Ke gulu ya. Saya ke sana. Guys. Mas sudah jago nggak ya, Mas? Terus, yuk ditutup. Enggak apa. Tutup. Biasanya Terus nanti sempurnanya kalau ini kan setelah pemulasaran pasien COVID-19. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari instalasi pemulasaran jenazah Rumah Sakit Islam Negara akan melaksanakan tindakan pemulasaran jenazah untuk pasien COVID-19. Yang pertama-tama kita akan melakukan tata laksana penggunaan alat pelindung diri sebelum kita melakukan pemulasaran jenazah. Yang pertama, kita melepaskan semua perhiasan, ya, mungkin jam tangan atau cincin dan sebagainya di tangan kita. Yang kedua, petugas melakukan cuci tangan. Setelah cuci tangan, petugas